Halo semua teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen diskusi terkait dengan persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang sedang berlangsung. Di video kali ini aku pengen membahas untuk persiapan tes core values akhlak, khususnya untuk nilai atau value kompeten. Di video sebelumnya kan aku udah bahas terkait dengan amanah. Bagi teman-teman yang belum nonton, dengerin dulu dari yang amanah dulu ya, yang huruf A pertama, baru nanti ke sini. Nanti bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Nanti kalau mau belajar seputar rekrutmen bersama BUMN, teman-teman tinggal buka aja di bagian playlist. Di playlist itu nanti ada playlist judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Jadi semua informasi seputar BUMN, khususnya rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 ini aku akan taruh di sana. Teman-teman tinggal pelajari, tonton videonya dari playlist itu dari atas ke bawah aja, teman-teman. Udah aku urutin biar teman-teman lebih gampang belajarnya. Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman mau belajar seputar karir di luar rekrutmen bersama BUMN atau di luar rekrutmen BUMN, teman-teman boleh tuh nanti buka playlist yang lain kayak gitu ya. Oke, teman-teman kita diskusi aja teman-teman. Berdasarkan ini ya teman-teman ya, yang ada di websitenya, values di BUMN itu kan core values itu kan ada yang disebut sebagai akhlak, ada 6 ini. Akhlak itu adalah singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Harapannya setiap orang insan BUMN yang kerja di BUMN apapun jabatannya, mereka itu memahami nilai-nilai ini dan nantinya diterapkan pada saat bekerja kayak gitu teman-teman. Baik itu mengerjakan tugasnya maupun berinteraksi dengan semua pihak kayak gitu. Nah, yang berkaitan dengan kompeten itu sendiri berdasarkan informasi yang aku peroleh dari website resminya BUMN, di situ kompeten itu artinya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi termasuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, kayak gitu. Nah, nilai atau value kompeten ini nanti akan dikonversi jadi kode etik dan kode perilaku yang akan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Misalkan apa aja tuh yang ada di situ. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas yang terbaik. Kemudian, berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika yang berlaku. Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan kegiatan yang produktif, peduli dan berkomitmen membantu orang lain belajar, menjadi teladan sesuai bidang keahlian yang dimiliki, meningkatkan kecakapan dan kemampuan kompetensi untuk melaksanakan tugas yang diberikan, dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Di sini sebenarnya ada beberapa kata kunci ya. Kompeten itu berarti bisa ngerjain sesuatu dengan kualitas terbaik, tapi juga tetap mau untuk ngajarin orang lain yang nggak bisa, kemudian tetap mau mengembangkan diri menghadapi tantangan yang ada gitu kan. Definisi kompeten aja kan teman-teman nanti paham. Nah, dari nilai ini dan kode etik dan kode perilaku yang ada, nanti di soal BUMN itu dia akan dikonversi jadi pertanyaan-pertanyaan. Aku nggak ngerti di tahun 2025 ini kayak gimana, tapi berdasarkan tahun lalu yang aku ikut tes, yang tahun 2024, akhlak itu pertanyaannya tuh kayak pilihan ganda, teman-teman. Pilihan ganda, pilihannya cuma A dan B gitu. Jadi di situ yang dibutuhkan itu adalah apa? Ketenangan dalam membaca soal dan memilih gitu. Jadi jangan buru-buru karena takutnya ada triki-triki yang teman-teman jadi kata terlewat artinya udah beda kayak gitu. Nah, di sini aku akan coba kasih gambaran. Yuk kita langsung masuk ke latihan soalnya saja biar teman-teman ada gambaran. Bagi yang di tahun sebelumnya udah pernah ikut, mungkin rada-rada jafu nggak apa-apa ya gitu. Karena memang tipe soalnya aku bikin sesuai dengan yang aku masih ingat waktu itu. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Yuk, kita langsung diskusi bareng aja. Soal pertama, Anda adalah seorang atasan yang akan memilih beberapa orang untuk mengerjakan suatu pilot project. Orang-orang yang Anda pilih adalah orang yang memiliki titik-titik. Yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan project, bukan yang B. Yang B itu apa? Kedekatan dan dengan Anda walaupun kurang kompeten ya, nggak boleh teman-teman ya. Itu nanti kalau cuma faktor kedekatan tapi dia nggak bisa, itu otomatis tidak
mengaplikasikan value kompeten ini sendiri. Oke, simpel ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Anda diminta oleh atasan untuk mengerjakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Anda harus meluangkan waktu untuk melakukan riset secara mandiri dan mencari referensi buku atau jurnal ilmiah. Waktu luang yang Anda miliki hanya di akhir pekan, cuma weekend. Yang Anda lakukan apa? Jawabannya apa nih, teman-teman? Ya, simpel ya. Jawabannya adalah yang B gitu ya. Jangan salah meluangkan waktu di akhir pekan untuk berlibur dengan keluarga. Untuk konteks pertanyaan ini ya jawabannya yang B, teman-teman. Ya, karena ada pilot project. Oke, kita sorry, pilot project yang tadi ya, karena ada tugas yang belum pernah teman-teman lakukan sebelumnya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3, yang merupakan penerapan core value kompeten adalah titik-titik. Simpel ya, teman-teman ya. Yang B, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik, bukan sesuai dengan bayaran ya. Kalau sesuai dengan bayaran jelas. Itu tidak menunjukkan kompetensinya teman-teman. Nggak nunjukin sisi kompetennya. Kita masuk ke latihan soal nomor 4, teman-teman. Anda dan anggota tim sedang mengalami tantangan dalam menyelesaikan suatu tugas. Semua cara lama sudah dilakukan namun belum efektif. Sebagian anggota tim memberikan banyak ide baru yang inovatif dan tidak konvensional, namun beresiko. Sikap Anda sebagai atasan adalah titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Tetap terbuka dengan ide-ide baru, lalu menyusun strategi yang cermat untuk menerapkan cara baru secara maksimal dengan resiko minimal. Kayak gitu. Kenapa yang A salah? Kayaknya kalimatnya sama ya. Tetap terbuka dengan ide-ide baru, lalu menyusun strategi yang cermat untuk menerapkan cara baru secara minimal dengan resiko maksimal. Kebalik ya. Di sini cara penerapannya maksimal, resikonya minimal. Nah, itu kerti gitu. Hati-hati ya teman-teman ya kalau baca-baca kayak gini ya teman-teman. Kalau nanti misalkan di soal keluar tuh, tricky. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Yang merupakan penerapan core value kompeten adalah titik-titik. Ya, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang A. Kenapa yang B salah? Aku lebih suka bahas yang salah ya. Kenapa yang B itu salah? Biar teman-teman paham nih salahnya di mana. Berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan melupakan ketentuan. Nah, ini ada kata melupakan nih. Melupakan ketentuan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika yang berlaku. Di sini memperhatikan, di sini melupakan. Wah, ini kan dua, ini positif, ini negatif ya. Jadi salah ya, yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Wah, apa lagi nih? Anda diberi tugas tambahan oleh atasan untuk merapikan data 180.000 klien se-Indonesia. Anda diberikan waktu 3 minggu untuk mengerjakannya dan tidak diberikan target khusus jumlah data yang harus dikerjakan. Oh, berarti oke, ini ada 180.000 klien, tolong selesaiin dalam waktu 3 minggu ya, kayak gitu. Karena aku 3 minggu depan mau perjalanan dinas nih, kalau dari soal gitu kan. Selama 3 minggu ke depan, atasan Anda akan melakukan perjalanan dinas di beberapa kota. Sikap Anda adalah titik-titik. Yang mana nih, teman-teman? Kalau teman-teman mau baca dulu, sambil di pause gitu boleh ya videonya ya. Jadi sebelum aku ngebahas jawabannya, teman-teman pause dulu videonya secara berkala boleh. Oke, untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang A, teman-teman. Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja untuk dapat menyelesaikan tugas atasan secara maksimal dengan hasil yang memuaskan. Kenapa kok yang B salah? Mengerjakan tugas, merapikan data dengan santai dan sesempatnya. Karena tidak diawasi dan diberi target oleh atasan. Mentang-mentang nggak diawasi, nggak dikasih target, ya udah sih sedapatnya aja, jangan. Kayak gitu ya. Walaupun di sini tidak diberikan target khusus, cuma ngomongnya ada 180.000 ya. Kalau teman-teman manfaatin dan 180.000 itu bisa kelar, selesaiin. Nah, itu adalah orang kompeten tuh begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal nomor 7. Hari ini Anda dipercaya untuk memimpin tim baru di Departemen Operasional. Kompetensi yang harus Anda miliki adalah
Kecuali titik-titik. Oke, jawabannya adalah yang A. Kenapa yang B salah? Nih, teman-teman aku kasih tahu dulu ya. Kalau kalimat ini kan ada kata kecuali. Kalau ada kata kecuali, berarti yang dicari adalah kebalikannya. Kalau kalimat sebelum kecuali itu adalah kalimat yang positif, maka pilihan yang benar itu pasti yang negatif, gitu. Tapi kalau misalkan kalimat sebelum kecuali itu kalimat yang negatif, maka kalau ketemu kecuali nanti jawabannya adalah yang positif kayak gitu. Nah, dari soal ini, hari ini Anda dipercaya untuk memimpin tim baru di Departemen Operasional. Kompetensi yang harus Anda miliki adalah kalimatnya kan positif ya, teman-teman. Maka cari antara A dan B ini yang lebih negatif mana di antara A dan B. Kenapa kok jawabannya yang A? Kenapa A itu negatif? Kita baca ya. Kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi dan memandu anggota tim masih positif menuju pencapaian sebagian tujuan. Ini ada kata sebagian, teman-teman. Ya mencapai tujuan ya seluruh tujuan ya gitu. Kecuali ini dihapus gini malah benar menuju pencapaian tujuan itu kalimatnya positif kan. Kalau yang B ini kemampuan untuk menyampaikan ide, instruksi dan umpan balik dengan jelas dan efektif serta mendengarkan respon. Nah, ini udah positif. Yang A ini negatif. Kenapa? Gara-gara ada kata sebagian. Ini bisa diilangi atau diganti kata seluruh. Wah, itu kan malah benar. Oke, jawabannya adalah yang A gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Yang merupakan penerapan core value kompeten adalah titik-titik. Oke, yang nomor 8 jawabannya adalah yang B. Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan kegiatan yang produktif. Kenapa yang A salah? Disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan kegiatan pribadi ya. Waktu kerja ya untuk kegiatan kerja, bukan untuk kegiatan pribadi gitu ya. Jadi jelas A salah, jawabannya yang B. Kita masuk ke soal nomor 9. Wih, panjang nih. Di awal tahun ini Anda memiliki banyak anggota tim baru yang belum familiar dengan alur pengerjaan tugas. Imbasnya, banyak dari mereka yang belum dapat mengerjakan tugas harian tanpa lembur. Padahal anggota tim lama yang jauh lebih tua dari mereka dapat menyelesaikan tugas harian dengan baik tanpa lembur berarti ya. Sikap Anda sebagai atasan adalah kecuali. Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah yang A kayak gitu. Ini kan sebelum butuh solusi nih, gitu kan. Solusi itu berarti sesuatu yang positif. Tapi ini ada kecuali, berarti cari yang negatif gitu ya. Yang negatif adalah A, membebankan tugas kepada anggota lama yang selalu mengajari anggota baru cara pengerjaan tugas. Salah, teman-teman. Bukan membebankan kepada tugas anggota lama, tapi ya yang B. Jawaban kalau nggak ada kecuali kan yang harus dilakukan adalah yang B ya, memberi waktu secara berkala untuk dilakukan sesi sharing dan coaching kepada setiap anggota. Jadi biar dia bisa ngerjain sendiri karena kemampuannya meningkatkan harusnya gitu. Karena ada kata kecuali berarti cari pilihan yang salah. Jawabannya adalah yang A. Kita masuk soal nomor 10 yang merupakan penerapan core value kompeten adalah titik-titik. Simple ya teman-teman ya di sini ya. Tadi kan di penerapan perilaku di depan itu udah ada ya. Mau bantu orang lain belajar gitu kan ya intinya. Ya jelas jawabannya adalah yang A. Kenapa bisa lah tidak membantu orang lain belajar agar tidak menjadi pesaing di kantor. Ini nggak boleh ya teman-teman ya. Bertentangan dengan value kompeten. Masuk soal nomor 11. Seseorang dapat menjadi teladan sesuai bidang keahlian di kantor karena melakukan hal berikut. Nah, kecuali orang dapat menjadi teladan sesuai bidang keahlian berikut. Berarti hal yang positif. Kecuali cari yang negatif nih. Yang mana nih jawabannya? Yang negatif adalah yang B. Mampu membuat keputusan kerja sesuai asumsi dan prasangka pribadi. Ini nggak boleh. Kalau kerja itu berdasarkan data dan fakta. Kayak gitu. Bukan asumsi dan prasangka pribadi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi yang B ini adalah yang negatif. Makanya jawabannya adalah yang B. Karena ada kecuali. Dipahami ya. Kita masuk ke soal nomor 12. Anda sudah selesai mengerjakan tugas harian. Anda rekan kerja
Anda terlihat mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dan dia meminta Anda untuk membantu menjelaskan. Padahal waktu itu sudah menunjukkan jam pulang kantor. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. Udah mau pulang, ada yang minta diajarin nih. Nah, gimana nih? Oke, jawabannya adalah yang A jelas. Rela membantu rekan kerja memahami tugas walaupun pulang terlambat, nggak masalah, aku ajarin gitu. Kalau yang B kenapa salah? Menjelaskan rekan kerja tentang cara pengerjaan tugas dengan adanya imbalan. Oke, aku nggak pulang, tapi ini ya, traktir. Tapi kasih ini ya, nggak boleh ya. Jadi jawabannya adalah yang A yang benar. Oke, masuk ke contoh nomor 13. Yang merupakan penerapan core value kompeten adalah titik-titik. Oke, teman-teman. Soal nomor 13, jawabannya adalah yang Oke, jawabannya adalah yang B. Meningkatkan kecakapan dan kemampuan kompetensi untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Kenapa yang A salah? Memandang kecakapan dan kemampuan kompetensi yang ada sudah cukup. Nah, berarti dia nggak mau belajar tuh, nggak mau ngikuti perkembangan zaman tuh, kayak gitu. Ya kan? Kayak udahlah gini aja lah gitu. Itu nggak ya, kompeten orangnya nggak kayak gitu. Tetap mau belajar, tetap mau ngasih performa yang maksimal, tapi tetap mau ngajarin orang kan intinya gitu ya kompeten ya. Masuk kita contoh nomor 14. Anda tidak lancar berbahasa Inggris, namun perusahaan berencana melakukan ekspansi bisnis dengan melayani klien mancanegara mulai tahun depan. Perusahaan mewajibkan setiap karyawan lancar berbahasa Inggris. Setiap karyawan bebas memilih untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di lembaga pendidikan di luar kantor atau di dalam kantor. Kita mau ekspansi nih, kamu kursus ya. Di dalam perusahaan boleh, cari sendiri boleh. Yang Anda lakukan adalah intinya gitu teman-teman. Silahkan, yang mana nih? Soalnya yang Anda lakukan adalah gitu ya. Jelas ya, B ya, memilih untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di kantor gitu. Kalau yang A memilih untuk tidak mengikuti kursus manapun dan resign, malah mundur ya itu. Nggak boleh ya, ini bukan orang kompeten kayak gitu. Oke, masuk soal nomor 15. Yang merupakan penerapan core value kompeten adalah titik-titik. Teman-teman sadar nggak dari tadi ada bentuk soal kayak begini. Yang merupakan penerapan core value titik-titik adalah titik-titik gitu ya. Buat apa? Biar tertanam dalam kepala. Nanti kalau ngelihat soal beneran teman-teman nggak panik gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang B, itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah gitu. Kalau yang A meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan dengan cara lama. Ningkatin kompetensi dirinya iya, tapi tetap pakai cara-cara lama ya, nggak boleh. Jelas bukan value kompeten. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, masih ada soal nomor 16. Anda sudah bekerja selama 4 tahun di perusahaan ini. Anda ingin diberikan tanggung jawab lebih oleh perusahaan, namun Anda menyadari bahwa kompetensi Anda masih kurang. Yang dapat Anda lakukan adalah kecuali orang merasa kompetensinya kurang. Yang harus dia lakukan apa? Kecuali. Berarti kalimat yang dapat Anda lakukan adalah kalau ada kecualinya dihilangin, jadi setara dengan yang nggak boleh Anda lakukan adalah kan gitu. Jawabannya adalah yang A. Meminta rekomendasi promosi jabatan kepada atasan secara langsung karena sudah menjadi karyawan lama. Jelas ini nggak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena alasan promosi jabatan itu bukan karena Anda udah lama, tapi Anda bisa, Anda kompeten. Gitu. Yang dilakukan apa? Kalau merasa Anda menyadari bahwa kompetensi masih kurang, padahal teman-teman pengen dapat tanggung jawab lebih, berarti promosi jabatan misalkan, ya teman-teman lakuin yang B, baca buku, jurnal, publikasi terbaru di industri, untuk tetap update dengan perkembangan terkini. Nah, nantinya kalau ngerasa kompetensi dan pengetahuannya udah cukup, baru minta promosi atau tanggung jawab lebih boleh gitu. Jadi jawabannya adalah yang A, yang nggak boleh dilakukan ya. Oke, teman-teman, dan itulah akhir dari latihan di video kali ini untuk value kompeten. Di video selanjutnya aku akan bahas terkait dengan harmonis ya. Nanti ada harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif itu nanti ada di selanjutnya. Oke, dan nanti teman-teman jangan lupa ini ya, core value-nya ini dipahami karena aku pasti doain teman-teman lolos dan tidak hanya untuk dihafal begitu udah tes udah selesai itu karena nanti diterapkan akan sangat memudahkan teman-teman untuk berkarir secara profesional di BUMN kalau bisa menerapkan ini
di luar kepala, nggak usah teoritis, tapi tindakannya itu menerapkan akhlak itu kan bagus banget ya gitu. Oke, sementara dari aku itu dulu, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar, masukkan tuliskan di kolom komentar, atau yang mau diskusi lebih dalam seputar karir, nggak melulu seputar rekrutmen bersama BUMN, boleh hubungi aku lewat media-media di samping ya. Nanti kita bisa diskusi bareng, mungkin nanti aku juga bisa banyak belajar dari teman-teman semua. Oke, sementara dari aku itu dulu, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu.